Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok PAK pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi hak kekayaan intelektual atau bisa disebut HAKI. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari Raul. Baiklah, perkenalkan nama saya Raul Gunawan. Saya Amir Fawaz. Saya Fauzan Zaki. Saya Rizky Arif Rifai. Saya Abdul Hamid. Saya Muhammad Pai. Saya Yumi Aidil Anwar. A few moments later. Jadi, hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang diciptakannya. Hak ini bertujuan memberikan perlindungan hukum agar karya tersebut tidak dipergunakan, diperbanyak atau diperdagangkan tanpa izin. Dengan adanya HAKI, para pencipta memperoleh penghargaan serta kepastian hukum atas hasil kreativitasnya. HKI terdiri atas beberapa jenis, yaitu hak cipta untuk karya seni, musik, film, dan buku. Merek digunakan untuk membedakan produk suatu perusahaan. Paten diberikan atas sesuatu penemuan teknologi. Selain itu, terdapat desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis yang melindungi produk khas dari daerah tertentu. Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Peraturan-peraturan tersebut memberikan hak eksklusif pada pencipta sekaligus mengatur sanksi terhadap pelanggar hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis maupun kehidupan masyarakat. Dengan adanya pelindungan HKI, para pencipta, peneliti maupun pelaku usaha memperoleh kepastian atas karya yang mereka hasilkan. Perlindungan ini juga mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, karena hasil kreativitas mereka diakui dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, HKI memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dijadikan aset perusahaan melalui lisensi kerja, kerjasama maupun penjualan hak. Dengan demikian, HKI tidak hanya melindungi pencipta tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Contoh pelanggaran HKI. Pertama, itu ada logo dipalsukan, kedua ada lagu dibajak, ketiga ada film ilegal, keempat itu ada produk KW. Selanjutnya narasi. Salah satu contoh pelanggaran HKI adalah penjualan produk tiruan yang menggunakan merek terkenal tanpa izin. Selain itu, pembajakan film, musik, buku digital maupun perangkat lunak juga merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta maupun perusahaan karena kehilangan pendapatan dan hak atas hasil karya mereka. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami pentingnya menghormati HKI dengan menggunakan produk asli dan tidak menyebarluaskan karya orang lain tanpa izin. Ekonomi syariah, hasil karya intelektual termasuk hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Islam mengajarkan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Mengambil manfaat dari karya orang lain tanpa izin seperti membajak film, memalsukan merek, atau menyalin karya untuk memperoleh keuntungan merupakan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk menghargai hasil karya orang lain sebagai bentuk tanggung jawab moral.
sekaligus menjaga keadilan dan bermuamalah. Baik, kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual atau HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia. HAKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Perlindungan HAKI juga mendorong terciptanya inovasi, persaingan usaha yang sehat, serta perkembangan dunia bisnis. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, menghormati hak dan kekayaan intelektual merupakan bagian dari penerapan nilai amanah dan keadilan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan pembajakan maupun pemalsuan, serta selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Baik, cukup sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya kami dari kelompok 4 mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.